Hai guys, di video kali ini saya akan memberikan atau sharing tentang ilmu Long Term Development in Sport and Physical Activity atau biasa disebut dengan LTAD, Long Term Athlete Development. Jadi Long Term Development in Sport and Physical Activity ini adalah pengeluaran ketiga setelah LTAD, Long Term Athlete Development. Jadi LTAD atau Canadian Sport for Life mengeluarkan 3 versi atau 3 seri program atlet jangka panjang dari LTD dulu yang pertama, long term development, yang kedua long term athlete development, yang ketiga adalah long term development in sport and physical activity. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit rangkuman atau tulisan yang saya buat dari beberapa sumber, yang terutama Canadian Sport for Life dan beberapa sumber dari program latihan jangka panjangnya Amerika, Kolombia, dan beberapa negara lainnya. Oke, mari kita simak video selanjutnya. Oke, di materi selanjutnya supaya kita bisa mengetahui apa sih long term athlete. Long term athlete or participant development. Jadi ada dua bagian, yaitu di situ tertulis di seluruh dokumen ini istilah atlet digunakan mendeskripsikan individu yang berjuang untuk mencapai prestasi olahraga mereka. Selanjutnya, irisan keduanya yaitu sementara atlet dan peserta digunakan saat berhadapan dengan anak kecil dan orang dewasa yang terlibat olahraga dan aktivitas fisik. Jadi berbanding kebalik, nanti akan lebih lanjut ada di slide selanjutnya. Dan long term athlete or participant development itu pembangunan jangka panjang dalam olahraga dan aktivitas fisik, merupakan kerangka kerja untuk perkembangan setiap anak, terus kemudian remaja, dan orang dewasa untuk memungkinkan partisipasi yang optimal dalam olahraga dan aktivitas fisik untuk memperhitungkan pertumbuhan, selanjutnya pematangan dan perkembangan, kemampuan melatih dan penyelarasan sistem olahraga. Jadi semua pada program ini sudah tertulis secara rapi. Mungkin selanjutnya, ini adalah framework dari long term development in sport and physical activity yang saya ambil, bukan yang 2.0 tapi yang 3.0 yang saya ambil, bukan yang long term athlete development-nya, tapi yang long term development in sport and physical activity. Apa aja sih sebenarnya yang ada di framework-nya? Itu nggak jauh beda dengan 1.0, 2.0 dan 3.0, sama saja. Mungkin di situ ada active start, tetap dimulai. Selanjutnya ada fundamental, ada learning to train, ada train to train, ada train to compete, ada train to win. Akhirnya yang terakhir ada active for life. Kenapa active for life di warna merah paling terakhir dan ada dua irisan warna pink dan warna merah? Mungkin kalau di train to win, jika dia agak serius masuknya competitive for life bisa, jika tidak bisa masuk ke fit for life jika selesai masa kompetitifnya. Akhirnya di sampingnya juga ada beberapa tulisan, yaitu ada pembagian, ada building and solid foundation-nya, ada podium pathway-nya di mana, terus kemudian ada physical literacy for life, kemudian development physical literacy, semuanya sudah tertera di 3.0. Kemudian ada yang warna ungunya first involvement, dan yang keduanya ada awareness-nya. Nah, itu pembagiannya dari Canadian Sport for Life 3.0. Oke. Selanjutnya, physical literacy ini adalah hal yang terpenting dan adalah momok terpenting. Barusan tadi saya membaca sebuah tulisan dari beberapa media menyatakan kenapa Timnas Indonesia sepak bola tidak pernah bersaing di kancah nasional. Seperti itu. Salah satunya melupakan teknik dasar dan makan sembarangan. Nah, yang terakhir ada seringnya bermain media sosial menurut Coach Shin Taeyong. Dan mungkin di physical literacy ini adalah untuk memupuk ketika dari dini hingga dewasa dalam motivasinya, kepercayaan diri, kompetensi fisik, pengetahuan dan pemahaman untuk menghargai dan bertanggung jawab, keterlibatan aktivitas fisik seumur hidup. Jadi
Di sini dituliskan adanya pengetahuan dan pemahaman untuk menghargai serta tanggung jawab keterlibatan dalam aktivitas fisik. Jadi si atlet tersebut akan mengetahui kalau saya berada di elite level atau apa saja yang harus saya konsumsi, kemudian apa saja yang harus saya lakukan ketika saya dalam kondisi lelah, saya tidur harus jam berapa, itu juga sudah terpupuk dari dini ketika dewasa, sehingga dia bisa mengatasi masalahnya tanpa harus menunggu dokter atau menunggu tim fisioterapi, begitu. Karena di luar lapangan tim dokter dan fisioterapi tidak sewaktu-waktu ada, sehingga para atlet bisa memahami dirinya sendiri dalam kondisi apapun. Oh, saya nggak bisa makan ini untuk kondisi menjadi elit atlet. Kemudian digambarkan di situ ada 3 atau roda seperti physical competence, confidence sosial, motivation atau knowledge fuelingnya dalam active for life pada physical literasi. Jadi ketika semua ini udah paham di masa usia dini, pada stage active start, active fundamental, active learning to train, itu juga ketika sudah fase udah khatam tentang ini, insya Allah kedepannya si atlet bisa memahamin atau mengerti resiko akannya cedera, begitu. Oke, kita lanjut podium pathway. Mungkin ini kalau ini adalah secara umum, ada long term development in sport and physical activity frameworknya. Kalau tadi yang pertama mungkin itu gambaran besarnya, sekarang ada irisan atau pembagiannya. Di podium pathway ada active start itu pada kejuaraan apa saja nanti akan dibahas. Selanjutnya ada fundamental, ada learning to train, itu masih dalam athlete development. Dalam athlete development dan kejuaraannya apa aja, local sport seperti internal gitu. Jadi nggak misalnya ada usia 9, 10 nggak perlu dipaksa untuk yang harus mengikuti kejuaraan yang open turnamen dan sebagainya. Kemudian ada train to compete, and train to win. Itu podium pathway-nya. Ketika train to train, itu sudah memasuki kejuaraan kayak Porprov, begitu. Dan itu pun masuk di usia learning to train akhir. Jadi ketika akhir sudah memasuki podium pathway di train to train, si atlet tersebut diizinkan untuk mengikuti Provincial Sport Organization atau kejuaraan pada provinsi. Selanjutnya di train compete itu ada national sport, itu juga sudah masuk dalam kejuaraan seperti PON. Karena dan di train to train di irisan terakhir juga disebutkan pada garis ada 2 antara train to train dan train to compete, itu sudah masuk pada PON. Akhirnya masuk train to win, podiumnya national sport itu seperti ke Platnas, ikut ke SEA Games, Asian Games, bahkan ke Olimpiade nantinya. Akhirnya masuk pecahan lagi di active for life. Ketika kompetitifnya udah selesai masa akhirnya di active for life, di usia akhirnya ketika dia tidak menjadi atlet, dia bisa bergabung kepada organisasi atau aktivis olahraga lainnya, sehingga dia tidak melupakan olahraganya tersebut karena dia masih berkecimpung dalam dunia olahraga. Mungkin lebih jelasnya lagi ketika pada di bawah ini ada dipecah lagi untuk 3, dikecilkan lagi menjadi 3. Ada train to compete, dan train to win. Podium result tracks-nya itu sudah winning style of play-nya sudah makin meningkat dari mulai train to train hingga train to win. Dan gold medalnya juga sudah mulai naik. Jadi pada train to train itu podium idea development-nya kita bentuk karakter si anak tersebut. Masuk ke train to compete, podium potensialnya bagaimana, kita rangsang kembali pada train to win, akhirnya masuk ke podium suksesnya bagaimana. Jadi pada train to train itu national championship, train to compete masuk World Cup, train to win sudah berlaga di World Championship atau Paralimpik atau Olimpik gitu. Dan yang jangan lupakan juga sebagai peak high velocity-nya, ini sangat penting. Kita ketahui kondisi atlet kita pada usia segini harus kita latih bagaimana. Di situ ada female dan male, ada laki-laki dan perempuan. PSV-nya juga tentu berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Kita lihat pada female-nya itu speed 1 dimulai pada usia 6 tahun dari tinggi dan mendapatkan di PHV-nya usia 12 tahun. Ini kenapa makin menurun? Rate of growth-nya, kondisinya perempuan. Distance speed 2 dimulainya pada usia 11 tahun. Stamina, latihan strength-nya pada usia 12 tahun. Jadi di bawah 12 tahun jangan dipaksakan atau jangan kita hindarilah sebisa mungkin untuk latihan strength-nya. Karena di speed 1 itu sudah dilatih tentang gerak dasar dan sebagainya. Kemudian di skill pada usia 9 tahun sudah dikembangkan skillnya bagaimana. Akhirnya kalau di laki-laki atau di male itu speed 1-nya berada pada usia 7 tahun atau lebih tua sedikit dibandingkan perempuan. Karena PHV perempuan lebih cepat daripada laki-laki. Kemudian stamina atau speed 2 atau strength-nya lebih 17 tahun itu lebih berat lagi untuk laki-laki dan skillnya sudah berkembang pada usia 9 tahun. Untuk laki-laki PHV-nya masuk usia 14 tahun. Beda dengan usia yang perempuan tadi, kalau di perempuan pada usia 12 tahun dan kalau perempuan laki-laki pada usia 14 tahun. Oke? Jangan selalu dilupakan tentang peak high velocity para atlet kita. Nah, mungkin ini kita sudah masuk pada stage-nya, pada panahan. Ini saya ambil pada salah satu buku atau Archery Development Pathway-nya salah satu negara juga. Di negara tersebut membuat pathway ini pasti ada tentu atau research-nya tersendiri. Begitu. Jadi nggak mungkin semata-mata mereka membuatnya. Tetapi tidak mereka lakukan. Pasti mereka research dulu. Mulai dari active start-nya, fundamentalnya, learning to shoot, train to compete, and shoot to excel. Itu apa aja kejuaraannya dan kapan aja harus dimulainya. Kayak objektifnya, tercara shoot for life-nya, akhirnya nantinya juga ujung-ujungnya di shoot for life. Itu bagaimana dia harus bisa maintenance diri dia ketika dia tidak menjadi atlet atau ikut kejuaraan kompetitif. Mungkin di bawah kita mungkin lebih jelas lagi. Years in archers-nya 0 sampai 6 tahun sudah masuk active start, tidak ada kejuaraan yang pakem buat mereka karena mereka hanya shoot for fun. Sesenang mungkin, seluas mungkin gerak dasar mereka yang harus dilakukan. Kemudian pada 0 sampai 4, 6 sampai 9 tahun masuknya shoot for fun juga, tapi sudah bagiannya fundamental. Di fundamental kompetitifnya apa? Fun only. Kayak intern tadi kita bikin kejuaraan sebahagia mereka. Misalnya target kita bentik balon atau ganti gambar hewan dan sebagainya. Terus untuk coachnya bagaimana harus perlakuannya kepada si anak-anak, yaitu instructor of beginner. Begitu. Jadi nggak harus ayo kamu harus begini, tidak. Karena sebisa mungkin kita ngelatih mereka dengan bahagia. Ibaratkan kita badutnya, anak-anak penontonnya. Begitu. Sehingga anak-anak bisa masuk pada program latihan kita. Yang kedua 1 sampai 4, posisi laki-laki 9 hingga 12 dan perempuan 8 sampai 11. Itu masih masuk dalam shoot for fun bagiannya, tapi end stages-nya learning to shoot. Pasti kejuaraannya klub atau lokal. Gitu. Jadi kejuaraan untuk usia 9 sampai 12 dan 8 hingga 11 klub atau lokal saja. Sama fungsi coachnya bagaimana? Instructor of beginner. Jika tidak sabar-sabar tidak bisa melakukan semua ini. Karena kita lihat negara yang panahannya top number 1 dunia itu juga mereka hasil atletnya di usia berapa. Kita lihat Matt Gosse, terus kita lihat Brady Ellison, berapa kali dia melakukan terjadi penurunan, kemudian naik kita lihat Kibobe dan sebagainya, masih banyak lagi. Dan yang terbaru di archer perempuan yaitu ada Anshan yang rekor pada Olimpiade kemarin. Oke, selanjutnya di 2 sampai 8 atau di usianya laki-laki 12 hingga 14 dan perempuan 11 hingga 13 itu masuk shoot to excel atau dalam stagesnya training to shoot. Itu udah di kejuaraannya di provinsi, Porprov, begitu. Dan untuk coach development pathway-nya harus bagaimana? Ini juga sudah mulai berstep ke konsentrasi untuk para atletnya.
Akhirnya yang 4 sampai 10 di usia 16 sampai 23 dan 15 sampai 21 itu tren to compete. Sudah di nasional, kejuaraannya PON dan sebagainya, competition developmentnya sudah mulai meningkat. Dan akhirnya untuk di usia 7 plus atau laki-laki 19 ke atas dan female 18 ke atas, itu maksudnya shoot to excel internasional, kejuaraan Asian Games, SEA Games, Olympic atau competition high perform. Ini sangat mungkin jadi pertanyaan di usia male-nya 16 tahun sampai 23, tetapi di 7 plus 19 plus tulisannya itu pasti menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa kok seperti itu? Karena ini jika terjadi pada trend to compete, hasilnya bagus dan menarik, maksudnya apa ya, programnya lancar untuk si atlet tersebut dan terjadi hal yang kita inginkan, maka itu masuk langsung ke shoot to excel begitu. Makanya di situ ditulisnya 19 plus, jadi ada range waktu 16 hingga 19, 3 tahun untuk mencetak si atlet tersebut. Akhirnya terjadi perpisahan lagi di usia 23, jika 19 tidak terjadi hasil yang maksimal kepada tersebut, masuknya ke 23, trend to compete ya paling kejuaraan competition development lagi untuk mengasah kemampuan yang tersebut begitu. Akhirnya di NEH atau min 1 plus 1 shoot for life. Nah, ini shoot for life ini yang sering kita ketahui atau lihat bapak-bapak ikut kejuaraan, apa sih competitionnya, sesukanya, program latihannya mengikuti mereka juga. Oke, mungkin selanjutnya ini adalah competition and participationnya, framework juga kita bisa lihat semuanya di sini. Yang paling dasar selalu physical literacy. Kenapa physical literacy paling dasar? Itu pondasinya. Ibaratkan kita bikin rumah itu selalu ada pondasinya. Dimatangkan dulu pondasinya dari attitude, pola latihan, pola makan, pola istirahat dan sebagainya di situ. Akhirnya basic movement skill selalu dilatih di situ. Shoot for fun, introduction to archer programs. Kita harus berikan edukasi semaksimal mungkin kepada si anak supaya nanti ketika dewasa si anak tersebut bisa paham mereka harus bagaimana ketika mereka kalah. Mereka harus paham, mereka harus menang, harus bagaimana kepada timnya. Paham mereka harus tidur jam berapa, harus makan apa aja yang harus dikonsumsi, itu juga harus clear. Sehingga nanti ketika dewasanya nyantai. Bisa paham apa aja yang harus dilakukan. Selanjutnya, masuk ke warna hijau ada kompetitif aktif archery-nya. Jadi di sini hijau ini sudah mulai aktif kejuaraannya. Jika hasilnya mumpuni dan cocok untuk si atlet, dia masuk agak ke excellent. Jika tidak, dia masuk ke shoot for life atau physical activities lagi, bow hunting, recreational competition. Nah, seperti itu. Di sistem senior akhirnya di excellent dibagi lagi, ada provinsi club kejuaraannya, ada PON, ada national championship, provinsi games, seperti itu. Kemudian ada world cup, ada Olympic, Paralimpik dan sebagainya. LTAD stage-nya tetap L2, T2, T2, S2 begitu. Oke. Nah, ini video di materi terakhir Canadian Target Archery Model, ini punyanya Kanada. Kita bisa lihat apa aja yang mereka latih. Di LTAD stage-nya ada learning to shoot. Di competition needs-nya fun, success, from and skill development. Oke, kita bisa tahu di situ ketika learning to shoot apa aja. Nggak ada kejuaraan internasional, nasional, provinsi. Kalau ada pun di klub, itu hanya mematangkan skill basic di indoor, outdoor. Selanjutnya, di train to shoot, ada build fitness, sudah mulai latihan tadi yang saya bilang. Latihan fisiknya sudah terancang, skill learning through competition. Oke, untuk kejuaraan regional, nasional, itu juga sudah ada provincial games. Ada klub yang intern, turnamen. Akhirnya kita masuk ke train to compete. Nah, ini sudah mulai high performance. Di train to compete ada build competition and perform skill, international competition at hand 5 sampai 6 klub plus 6 sampai 8 regional, kejuaraannya nasional in event atau per tahun.
international eventnya, kemudian dia sudah mengikuti. Kenapa tuh ada garis International World Cup-nya selalu di tengah pada Train to Compete. Di pathway tersebut sudah bisa mengikuti, karena di pathway awal mulai Train to Shoot sampai Train to Compete, pada pertengahan Train to Compete itu masih pembagusan atau pemantapan semua skill dan sebagainya. Makanya di International World Cup pada sesi terakhir di Train to Compete dibunyikan apa aja International World Ranking boleh ikut, National Trios, akhirnya International World Ranking pada awal Train to Compete malah gitu, National Vita, Regional, semuanya sudah bisa mengikutinya ketika Train to Compete. Akhirnya masuk Shoot, Excel, semuanya harus diikutin, wajib diikutin jika dia sudah memantapkan dirinya sebagai atlet dengan apa yang diinginkan oleh dirinya, apa yang diinginkan orang tuanya, apa yang diinginkan oleh pelatihnya. Dan tujuan akhir Shoot for Life-nya bagaimana? Fun, success, competition, and discharge. Mungkin segitu aja video dari LTAD. Mungkin kita bahas nanti akan lebih banyak lagi dari program Long Term Development in Sport and Physical Activity. Oke guys, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Mungkin bermanfaat buat kita semua sehingga kita tidak salah melatih pada usia anak-anak. Terima kasih atas supportnya. Jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe supaya kita terus berkarya dalam kondisi saat ini. Terima kasih banyak. Salam olahraga.